Shalom saudara, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita masih boleh kembali beribadah satu Sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Sebelum kita merampungkan sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu yang kita sudah lalui, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji, kami muliakan Tuhan. Terima kasih karena pada saat ini kami akan mengulangi kembali pelajaran yang kami sudah pelajari sepanjang minggu. Tolong kami agar kami lebih disegarkan dan kami lebih dikuatkan sehingga kami siap untuk melayani Engkau dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita yang baru saja kita lalui sepanjang minggu ini adalah merupakan pelajaran panggilan. Pelajaran untuk membawa kita lebih dekat kepada apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang merasa bahwa satu kesempatan yang luar biasa bila mengunjungi tempat-tempat Kristus di mana selama ini seperti ke Israel, ya pergi ke Yordan, Sungai Yordan, dan ke beberapa tempat sejarah ya di mana Yesus berjejak. Dan saudaraku yang kasih, sebenarnya ya tidak perlu pergi ke Nazaret, tidak perlu pergi ke Kapernaum, tidak perlu pergi ke Betania agar dapat berjalan pada langkah-langkah Kristus. Ya, kita akan menemukan jejak kakinya di mana? Di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan akan penghiburan. Jadi, ya, apa yang dimaksud di sini? Kalau kita mau melihat jejak Kristus yang sesungguhnya itu, sebenarnya, ya, kalau di tempat yang sekarang ini orang pergi di Holy Land, ya, itu hanya tinggal ya sejarah. Tetapi kalau untuk menjadi bukti adalah di sekitar kita sekarang ini. Kenapa? Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Saudaraku yang kasih, ya, sekarang ini kita berada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Tentu, ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia rindu kita berkarya untuknya. Kenapa, saudara? Kita mau mempersiapkan jiwa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam pelajaran kita ini, bahwa sesungguhnya kita ini adalah bangsa hamba, yang ditulis dalam Yesaya pasal 41. Ya. Saudaraku, kenapa sampai disebut kita ini bangsa hamba? Karena memang kita ini adalah hamba dari Yesus sendiri. Di dalam Yesaya 41 ayat 8, Allah berbicara tentang Israel, hambaku, dan dalam Yesaya 40 ayat 1 Ia memperkenalkan hambaku. Jadi, ya, kedua ayat ini memperkenalkan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Apa itu hamba? Seorang pelayan. Di dalam Yesaya 42 ayat 3 dan 7 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Siapa ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, ini perlu kita dalami. Karena ada di sini dua hamba yang dimaksud adalah satu di pihak umat Tuhan, tetapi hamba yang satu yang di sini adalah mengarah kepada seorang pelayan yang menyelamatkan dunia ini, yaitu Yesus sendiri. Ya. Kalau kita baca tadi Yesaya 41, merujuk kepada
kepada Yakub sebagai Israel. Lalu yang kedua itu adalah satu individu yang memulihkan suku-suku Israel atau suku Yakub kepada Allah dan berkorban menyerahkan nyawanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan jaminan dari Allah. Saya senang pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Kenapa? Kita sedang digiring kepada satu sosok yang menjadi panutan kita. Ada jaminan yang dibuat Allah di dalam hal ini. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 9-10, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Oleh sebab itu jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudaraku, pada waktu kita berjalan bersama Tuhan sebagai hambanya, di sini yang penting buat kita, ada jaminan penyertaan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah menjadi pemimpin kita di depan di dalam perjalanan hidup ini. Yesaya 42 ayat 1-7, peran dan karakter seorang hamba yang tanpa nama. Siapa itu? Ya, dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa dan menegakkan hukum di bumi. Dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang, lemah lembut dan berhasil. Dia itu memberi pengajaran, melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umat. Yang berikut, dia itu membuka mata yang buta, membebaskan orang hukuman. Nah, kalau kita lihat ini sama yang ditulis di dalam Matius pasal 12 ayat 15-21. Apa itu? Ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tidak berbantah dan tidak teriak-teriak. Ini sifat daripada hamba itu yang merujuk kepada Yesus. Membawa kemenangan. Dan yang berikut, bangsa-bangsa berharap kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini juga disinggung mengenai seorang pelepas yang menolong sehingga dijuluki sebagai Mesias yang diurapi. Yesaya pasal 44 ayat 26 sampai pasal 45 ayat yang ke-6 juga. Ya. Apa kata Yesaya? Kores adalah raja yang diurapi Tuhan untuk membebaskan umat Allah agar dapat kembali membangun kota Yerusalem dan meletakkan dasar daripada bait suci. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita lupa bahwa Tuhan bisa menggunakan orang lain yang bukan dalam kalangan kita untuk menolong. Ingat, saya teringat kepada seorang kepala prajurit, yaitu Naaman. Bila mana raja memerintahkan dia untuk pergi, setelah mendapatkan masukan dari seorang anak gadis yang kecil, meminta kesembuhan ke Israel. Saudara-saudaraku, pada waktu Naaman membawa surat dari Raja Aram ke Israel supaya Naaman disembuhkan, apa yang terjadi di Israel, saudara? Justru Raja Israel mengoyak pakaiannya, lalu berkata, masih adakah Tuhan di sini? Masih adakah kuasa di Israel? Kadang-kadang kita lupa, orang lain di luar sana melihat ada kuasa di kita, tapi kita sendiri meragukan kuasa itu. Jaminan Tuhan sudah kasih kepada kita, tapi kita sendiri lupa, bahkan ragu kepada janji itu.
Bagaimana sekarang Tuhan mengirimkan seorang yang disebut Mesias yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Kores, untuk membuat kota Yerusalem, tembok Yerusalem dapat dibangun kembali. Oh, luar biasa, saudara. Ini satu pelajaran yang menghibur buat saya. Lalu kita memiliki seorang penolong yang melengkapi akan seluruh kuasa ini. Pelajaran sekolah sahabat kita menekankan datangnya seorang, yaitu yang rela menderita. Dalam Yesaya 42, hamba yang dimaksud itu adalah Mesias. Siapa itu Mesias yang sesungguhnya? Adalah Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru kita menemukan diri hamba yang merujuk kepada Yesus. Bagaimana Markus 1 ayat 21, Yohanes 8 ayat 12, dan pasal yang pertama ayat 16, kita melihat di sana semua merujuk kepada Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama dan kedua, bahwa ada seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini juga ditegaskan dalam Yesaya 49 ayat 4, aku telah bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ini yang tadi jaminan itu. Disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal dia tidak ada salahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana pengorbanan Yesus, rela mati demi manusia, dan itu adalah jaminan yang begitu besar bagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada dituliskan seorang yang bernama Alec Motyer. Apa dia katakan? Demikianlah Yesaya melihat seorang hamba dengan sifat alami manusia, dicobai sama seperti kita, dicobai dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman yang nyata dari sifat pribadi yang dapat tetap berkata, Allahku, meskipun tidak ada lagi yang tampak berguna. Apa maksud daripada Alec Motyer ini? Dia mau menggambarkan kepada kita sekarang ini bahwa ada seorang teladan panutan yang memberi jaminan kepada kita untuk hidup, yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan, yang sifat pribadinya, apa dia katakan? Dia dapat berkata Allahku meskipun, sekalipun sebenarnya kelihatan tidak ada lagi yang dipertahankan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita jujur, sungguh-sungguh untuk memahami pelajaran sekolah sahabat 1 minggu ini, kita harus berkata sesungguhnya Tuhan kita itu luar biasa. Allah kita itu luar biasa. Dia memberikan kepada kita sebuah jaminan. Dan jaminan itu bukan hanya kata-kata, tetapi perbuatan yang luar biasa melalui pengorbanan Yesus. Nah, apa pendalaman buat kita sekarang ini? Yang pertama, pembebasan membutuhkan pembebas. Pembebasan melalui 2 oknum. 1, Kores secara manusia dipakai Tuhan membebaskan orang Israel dari penawanan Babel. Hamba tanpa nama yang mengembalikan keadilan, yang membawa bangsa Israel kembali kepada Allah, yaitu datangnya seorang Mesias, Yesus, Juru Selamat dunia ini. Saudaraku, dalam pekerjaan menarik jiwa, kita harus menggunakan kebijaksanaan dan akal budi. Ini dibutuhkan, bukan sekedar pengetahuan. Banyak orang sekarang ini membaca luar biasa, banyak buku dibaca, banyak pengetahuan diketahui, seminar mengikutinya berkali-kali, tapi tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki budi, akal budi.
Ingat pada waktu Raja Salomo berdoa, pertama sekali dia diangkat menjadi raja. Doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah karena Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tetapi yang dia minta ialah hikmat kebijaksanaan, akal budi. Dan pada waktu dia minta itu kepada Tuhan, Tuhan begitu senang. Sehingga Tuhan katakan, aku bukan hanya memberikan akal budi bagimu, tapi apa yang tidak kau minta, kekayaan dan panjang umur. Saudara-saudara, ini juga perlu menjadi pelajaran bagi kita. Juru selamat tidak pernah memaksakan kebenaran itu, tetapi ia mengucapkan selalu dengan kasih. Dalam pergaulannya dengan orang lain, ia menggunakan kebijaksanaan yang paling tinggi, dengan selalu ramah dan penuh pertimbangan. Kita perlu belajar untuk hal ini, saudara. Jangan arogan. Sering sekali dalam gereja saya perhatikan, saudara ya, kalau kita sudah pintar, banyak baca, bahasa kita bukan membawa orang lebih dekat sama Tuhan, tapi lebih banyak kita ini seperti ya mempersalahkan orang yang belum memiliki pengetahuan, ya, meneror bahkan, ya, bukan mengajak. Jangan, saudara. Yesus teladan kita, tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah memaksakan, tetapi memberikan pengertian dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Itu yang dilakukan. Sehingga orang-orang yang mendengarkan itu, hati mereka terobati. Yang tadinya mereka keras, mereka dilembutkan. Ya. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengucapkan suatu perkataan dengan keras dan sia-sia. Dan tidak pernah melukai jiwa yang peka. Ia tidak mengecam ya kelemahan manusia. Wah, ini yang perlu bagi kita. Ya. Ini pelajaran penting dari seorang Mesias. Dengan tidak gentar ia menegur kemunafikan. Dia tegur kemunafikan, tapi bukan dengan apa tadi? Dengan kekerasan, bukan dengan kasar. Ketidakpercayaan dia tegur, kejahatan dia tegur. Tapi apa yang dia lakukan? Saudara di sini, dengan air mata. Ya. Saya rasakan dalam pelayanan ini, sering saya menangis. Saudaraku, tidak mudah. Ya. Dikatakan Yesus tidak pernah membuat kebenaran itu kejam, tetapi selalu menyatakan dengan kelemah lembutan. Sehingga jiwa-jiwa yang datang kepadanya datang dengan penuh pengharapan. Ya. Dia menampilkan dirinya dengan keagungan ilahi, tapi tunduk dengan kasih sayang, menghormati setiap anggota keluarga Allah. Ia melihat pada semua orang jiwa-jiwa menjadi tujuan tugasnya untuk penyelamatan yang diadakannya. Jadi yang ada di pikiran Yesus itu, di dalam hatinya adalah ini jiwa mau diselamatkan, ini jiwa mau diselamatkan. Ya. Ini ditulis dalam Pelayanan Injil halaman 102. Dan sekali lagi saudaraku, ya, marilah ya dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini, ya, tadi ayat inti kita, ya, ayat hafalan kita bahwa sesungguhnya ya, Allah kita ini, apa dia katakan? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menarik rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Marilah kita menjadi juru kabar yang baik sebagai pengikut Yesus. Di saat yang sama kita juga tetap setia kepada Tuhan, penuh penyerahan. Sehingga dengan demikian ya Bapak, saudara-saudara, mari kita sampaikan segala sesuatu itu dengan satu prinsip, menyelamatkan. Kalau kita mau menyelamatkan, maka kekasaran, ya, kekejaman, ya, kita tidak akan lakukan dalam penginjilan ini, dalam pelayanan ini. Apa yang kita buat? Menunggu dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, bahkan dengan air mata. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, kami puji muliakan nama-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang indah sepanjang minggu ini. Tuhan dapat menggunakan manusia yang lemah untuk memberikan pertolongan, membawa keselamatan, dan terlebih datangnya Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, gunakan kami seperti yang Engkau inginkan. Jadikan kami saluran berkat, membawa kabar selamat bagi dunia, dan biarlah juga pengorbanan Yesus dan jaminan itu memberikan kepada kami semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Ampuni dosa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.